Di pemandangan alam yang indah. Suaranya kok jadi ngeluh-ngeluh gitu. Suaranya, loh, memang Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama kembali akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan dan kuasa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, jika di saat sore hari ini Tuhan, kami mengambil waktu sejenak untuk kami boleh diam berada di dekat kaki Tuhan, kami akan bersama akan belajar kebenaran dari firman Tuhan. Kuasai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya hanya hikmat dan kuasa dari Roh Kudus-Mu yang akan menyampaikan hamba-Mu, dan biarlah dengan firman di sore hari ini, apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi orang lain yang menerimanya menjadi berdampak Tuhan, berdampak baik untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada kuasa kegelapan yang akan merebut firman daripada kami, Tuhan yang akan mengusirnya. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan perenungan kami di sore hari ini. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk firman Tuhan saat ini, kita akan belajar bersama yang diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tidak tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab seorang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau
Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari perikop yang sudah kita baca tadi, di sini ada dua tokoh, yaitu seorang yang kaya dan bendahara yang tidak jujur. Orang kaya mempunyai tanah yang luas, namun dia tidak berada di tempat. Sehingga ia mengangkat seseorang yang dipercaya untuk mengurus segala hartanya sebagai wakilnya yang harus bertanggung jawab atas hasil tanahnya. Tapi pada saatnya bendahara mendapat tuduhan, yaitu menghamburkan uang tuanya, yaitu yang bukan hak miliknya. Ketika ia diminta untuk bertanggung jawab, ia memutar otak karena ia mengakui dirinya kalau ia dipecat oleh tuanya, ia tidak bisa menyangkul atau bekerja selain menjadi bendahara sulit bagi dia. Sehingga ia memutar otak bagaimana caranya jika saatnya nanti dia dipecat, dia tetap mendapatkan pekerjaan yang tidak memberatkan dia. Akhirnya, ia mengundang orang-orang yang berhutang kepada tuannya, karena tentunya ia memiliki catatan siapa saja orang yang berhutang dengan tuannya. Dengan harapan satu, saudaraku, yaitu dia akan mengurangi hutang yang sebenarnya untuk dibuatkan surat hutang yang baru, sehingga ada selisih yang ditimbulkan dari pembuatan surat hutang yang baru itu, dengan harapan saat dia dipecat oleh tuannya, dia diterima oleh orang-orang yang dia kasih hati ini. Maksudnya kepada orang-orang yang dia berbuat baik. Di mana bendahara tadi memanggil beberapa orang yang berhutang kepada tuannya, seperti yang kita baca tadi, ada orang yang berhutang 100 tempayan minyak dan dibuatkan surat hutang yang baru yang hanya 50 tempayan. Ada juga yang dipanggil, dia memiliki hutang 100 pikul gandum dan dibuatkan surat hutang yang baru menjadi 80 pikul gandum hutangnya. Setelah tuannya mengetahui ini semua, tuannya malah memuji bendahara ini akan kecerdikannya. Bukan memuji atas ketidakjujurannya, tetapi memuji tentang keuletannya, sikap yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi suatu masalah. Dan disambung dengan ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Di sini kita boleh belajar mengenai setia dalam setiap perkara yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengajarkan untuk kita boleh mengambil satu keputusan, yaitu memiliki satu tuan, bukan mendua hati, memiliki dua tuan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di saat ini kita akan belajar firman Tuhan ini dengan satu tema, menantikan belas kasih-Nya. Saudaraku, mengapa kita harus menantikan belas kasih-Nya, yaitu belas kasih Tuhan? Sebenarnya, belas kasih apa yang kita nantikan dari Tuhan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selagi kita masih ada di dunia ini, kita tahu setiap orang mesti mengharapkan di dalam kehidupannya, yaitu suatu kehidupan yang damai, cukup berkat, memiliki masa depan yang baik, dan penuh harapan. Itu yang diharapkan setiap orang. Sehingga di dalam kehidupan ini, mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya sejak dini. Berbagai cara dilakukan.
Misalnya, mereka mengambil asuransi atau ikut asuransi, mereka menabung, atau mereka menginvestasikan harta bendanya supaya kelak di kemudian hari jika saatnya mereka sudah tidak kuat bekerja atau mereka sudah pensiun, mereka tetap bisa menikmati kehidupan. Ada lagi cara yang dilakukan, misalnya supaya kita beroleh hidup yang sehat, yaitu dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi sehingga di masa tua kita tetap sehat. Ada cara lain yang dilakukan, misalnya saat kita mempersiapkan masa depan anak-anak kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk sekolah. Karena dunia saat ini penuh dengan persaingan, pendidikan yang cukup kita persiapkan bagi anak-anak kita supaya mereka boleh siap untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak di kemudian hari. Dan masih banyak hal lain lagi yang diusahakan untuk mendapatkan kehidupan yang diharapkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk yang pertama, mengapa kita menantikan belas kasih-Nya? Yaitu supaya kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang pertama, pribadi yang jujur. Ini terambil dari perikop yang tadi sudah kita baca, yaitu ayat 2 sampai dengan yang ke-7. Jika saat ini kita berbicara mengenai jujur, di sini kita berbicara juga mengenai lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Saudaraku yang terkasih, dengan modal atau dengan dasar jujur, banyak sekali hal yang boleh kita terima di dalamnya. Kita bisa mendapatkan hidup damai karena sekali kita tidak melakukan kejujuran akan menimbulkan tindakan lain atau tindakan dosa yang lain untuk menutupi ketidakjujuran kita. Seperti perikop yang tadi sudah kita baca, bendahara yang tidak jujur, pertama, ketidakjujuran yang dia lakukan adalah mempergunakan harta atau mamon yang bukan miliknya. Karena itu adalah milik tuannya, tapi dia mempergunakannya untuk kesenangan dia. Sehingga untuk menutupi ketidakjujurannya yang pertama ini, dia membuat ketidakjujuran yang kedua, yaitu membuat surat hutang yang baru untuk mengurangi hutang seseorang yang berhutang kepada tuannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini sulit untuk mencari orang jujur. Walaupun mungkin kita tahu di dalamnya itu label orang Kristen. Tapi itu tidak jaminan, saudaraku. Jadi kita membutuhkan belas kasih-Nya, yaitu belas kasih Tuhan, untuk kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang jujur. Misalnya di tempat kerja, banyak sekali anak Tuhan yang dipercaya untuk memegang suatu pembukuan atau keuangan suatu perusahaan, dia sebagai bendahara. Jika di dalam hatinya sudah tertanam kejujuran, apapun yang dilakukan oleh sekelilingnya, dia akan tetap bertahan, dia akan lurus hati, dan dia tidak akan curang. Inilah yang diharapkan Tuhan bagi kita anak-anaknya, yaitu supaya kita boleh jujur, sehingga misalnya orang di sekitar kita ada yang melakukan suatu tindakan ketidakjujuran, mereka ingin menjadi kaya dalam waktu instan atau sekejap, kita tidak akan tergoyahkan, kita tetap jujur untuk menghadapi semua itu. Dan jika di tempat kerja misalnya, kita melakukan suatu kesalahan yang tidak kita sengaja tentunya, lebih baik kita jujur untuk mengakuinya, jangan kita tutup-tutupi. Kita jujur untuk mengakuinya, mungkin kita akan bicara kepada atasan kita. Karena kalau kita tidak jujur untuk mengakuinya,
akan menimbulkan suatu fitnah atau saling menuduh di antara kita, di antara rekan sekerja, sehingga ada pemikiran-pemikiran negatif yang ditimbulkan. Walaupun sebenarnya mesti ada konsekuensi yang harus kita terima. Itu yang pertama, saudaraku, yang boleh kita pelajari di sore hari ini. Kita boleh menjadi pribadi yang jujur. Yang kedua, yaitu pribadi yang bertanggung jawab, yaitu dari ayat yang ke-8 dan ke-9. Saya akan membacakannya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, belas kasih Tuhan yang kedua yang kita harapkan untuk memampukan kita, yaitu supaya kita boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ini dari ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Di sini kita menjumpai kata-kata mamon. Mamon merupakan nama dewa harta benda dan kekayaan dari kata Aram di dalam bahasa Yunani. Di dalam ayat 9 sendiri, kalau kita baca dari versi mudah dibaca itu, di sini mengatakan, aku berkata kepadamu, gunakanlah harta dunia untuk memupuk persahabatan dengan Allah. Apabila hartamu habis, engkau akan disambut di rumah abadi. Ini mudah untuk kita mengerti bahwa di sini Tuhan mengajarkan untuk kita boleh menjalin atau memupuk persahabatan dengan menggunakan harta atau mamon yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh bersahabat dengan Allah. Yaitu menggunakan mamon atau kekayaan yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang positif, baik itu untuk Tuhan maupun untuk sesama. Jadi saudaraku, di sini kita tidak menempatkan harta atau mamon itu sebagai hambatan, tetapi sebagai sarana untuk menopang pekerjaan Tuhan. Mamon atau harta, kita tahu dia mempunyai dua sisi, tergantung dari sisi mana kita akan memperlakukannya. Bukan hartanya yang salah, tidak salah saudaraku jika ada anak Tuhan yang boleh diberkati Tuhan, memiliki berkat yang lebih daripada saudara yang lain. Itu tidak salah. Tapi tergantung dari cara bagaimana kita memperlakukannya. Sisi yang pertama dari harta itu yaitu sebagai berkat, di mana kita bisa menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya untuk menopang pekerjaan yang berlangsung di dunia ini, yaitu misal melalui pekabaran Injil, sehingga dengan begitu banyak jiwa yang boleh mengenal Tuhan dan boleh terselamatkan. Atau menolong sesama kita yang membutuhkan. Jadi kita tidak menutup mata akan kebutuhan dari saudara kita yang membutuhkan. Misalnya melalui diakonia atau beasiswa bagi anak-anak yang sekolah yang memang membutuhkan. Kedua, harta itu juga bisa menjadi kutuk buat kita. Sekarang banyak dijumpai orang-orang yang ingin cepat menjadi kaya dengan cara instan, yaitu mempergunakan yang bukan haknya, misalnya melalui korupsi. Sehingga ini boleh menyeret orang-orang tersebut pada suatu keserakaan, sehingga menimbulkan perselisihan yang mendorong mereka untuk melakukan dosa. Mereka akan mudah untuk gelap mata, berpikir pendek untuk mencapai apa yang diinginkannya. Jadi saudaraku, dari firman Tuhan yang boleh kita ambil untuk poin kedua ini, tergantung dari kita, bagaimana kita memperlakukan berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
Misalnya HP ini saudaraku, HP ini netral. Dia tidak bisa melakukan sesuatu kalau kita tidak memperlakukannya. Dia bisa menjadi berkat buat kita. Kalau misalnya kita boleh mempergunakannya melalui HP ini, kita bisa mendapatkan pengalaman atau kita boleh mendapatkan kesaksian dari saudara-saudara kita melalui YouTube yang boleh kita lihat, yang bisa menguatkan iman kita. Tapi dari HP ini juga bisa menjadi kutuk buat kita, tergantung dari mana kita memperlakukannya. Misalnya kalau dipakai untuk judi online atau melihat film porno atau yang lainnya, itu akan menjadi kutuk buat kita. Jadi saudaraku, di dalam poin yang kedua ini, Tuhan mengajarkan untuk kita bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Misalnya harta, yaitu dengan menjalin persahabatan dengan menggunakan harta kita untuk hal-hal yang positif. Terakhir dari semua itu, keselamatan yang sudah kita semua terima, jangan sampai kita tukar dengan apapun juga yang bisa menjatuhkan iman kita. Karena semua itu kita akan mempertanggungjawabkannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan hal yang ketiga yang boleh saya sampaikan di sore hari ini, mengapa kita menantikan belas kasih-Nya, yaitu supaya kita boleh menjadi pribadi yang setia, yaitu dari ayat yang 10 sampai dengan yang ke-13. Berbicara mengenai kata setia, di sini juga kita berbicara mengenai keteguhan hati, kepatuhan, loyal, taat, atau disiplin. Dan dengan setia ini membuat hubungan kita tetap terjalin dengan baik. Baik itu hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, terlebih dari semua itu hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kata setia ini, misalnya kita di dalam keluarga, kita menuntut pasangan kita untuk setia dengan tujuan hubungan di dalam keluarga tetap harmonis dengan cara percaya satu dengan yang lain. Karena banyak terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan pembunuhan, yang semua itu bermula dari ketidaksetiaan kita terhadap pasangan kita. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk setia, yaitu setia dan tetap berpegang melakukan akan firman-Nya. Di ayat yang ke-10 ini, Tuhan mengajarkan kita untuk kita itu setia kepada perkara yang kecil, sehingga perkara yang besar akan Tuhan percayakan bagi kita. Dengan kesetiaan ini, kita bisa menentukan pilihan, akhirnya saudaraku, yaitu yang diharapkan Tuhan, supaya kita tidak mendua hati, tetapi kita hanya menjatuhkan satu pilihan, yaitu Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan bukan yang lain. Dan dengan kesetiaan ini, kita dilayakkan untuk menerima belas kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setia itu tidak terbatas dengan waktu. Setia itu memerlukan tindakan yang terus-menerus untuk kita lakukan. Jadi saudaraku, setialah kita terhadap apa yang sudah kita tentukan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga mengapa kita perlu untuk menantikan belas kasih Tuhan? Karena kita butuh akan belas kasih-Nya, supaya kita boleh dimampukan untuk menjadi pribadi yang jujur, setia, bertanggung jawab, dan akhirnya kita boleh dilayakkan untuk mendapatkan belas kasih Bapa, yaitu keselamatan kita di dunia nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.